Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu dengan tema asas hukum Islam. Oke, jadi sebagaimana yang kita ketahui secara sepintas bahwa asas hukum Islam itu hampir identik dengan prinsip hukum Islam atau biasa dikatakan ciri atau karakteristik hukum Islam. Nah, namun kalau dikaji lebih mendalam, asas hukum Islam itu berbeda dengan prinsip atau ciri hukum Islam. Sebagaimana perbedaan ini bisa didasarkan pada pengertian kata asas secara harfiah yang memang berbeda dengan kata prinsip atau ciri. Nah, dan juga bisa dilihat dari cakupannya. Nah, sehingga dalam membahas prinsip atau ciri hukum Islam, para ahli lebih melihatnya secara umum dan tidak melihat pada bagian-bagian yang ada dalam hukum Islam, seperti hukum perdata, hukum Islam perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Nah, sedang untuk asas hukum Islam itu para ahli banyak yang membahasnya secara khusus, sehingga dapat ditemukan pembahasan khusus mengenai asas hukum perdata Islam, asas hukum pidana Islam, dan sebagainya. Nah, sebagaimana pembahasan mengenai prinsip dan ciri hukum Islam itu sudah diuraikan di dalam pertemuan sebelumnya di bab 2. Nah, sehingga di dalam pembahasan ini kita uraikan mengenai asas hukum Islam, yaitu baik secara umum maupun secara khusus, yang hanya nanti kita akan bahas yaitu meliputi asas hukum perdata Islam, termasuk asas hukum perkawinan dan kewarisan, dan asas hukum pidana. Ya, namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian asas hukum Islam. Sebagaimana kita pahami di dalam peta konsep ada 6 yang berkaitan masalah asas hukum Islam, seperti halnya pengertian asas hukum Islam, asas-asas umum hukum Islam, asas-asas hukum pidana Islam, asas-asas hukum perdata Islam, asas-asas hukum perkawinan Islam, dan asas-asas hukum kewarisan Islam. Pertama, kita akan membahas masalah bagaimana sih pengertian asas hukum Islam. Jadi secara etimologis kita pahami di sini bahwa kata asas berasal dari kata berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab asas, yang mana berarti fundamen atau alas atau dasar, bangunan, asal, pangkal, dasar asal dari segala sesuatu. Nah, dan juga dasar daripada alasan, ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asas juga diartikan sebagai dasar, atau yang dikatakan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi tumpuhan berpikir atau berpendapat. Nah, seperti misalnya pada asasnya saya setuju dengan pendapat saudara. Nah, atau dasar cita-cita juga bisa, ya, atau perkumpulan atau organisasi. Nah, seperti misalnya sebelum memasuki organisasi, terlebih dahulu kita harus tahu asas dan tujuannya. Nah, adapun juga hukum dasar seperti tindakannya melanggar asas kemanusiaan. Nah, sehingga kita jika kata asas ini dihubungkan dengan kata hukum, menjadi asas hukum. Jadi maka yang dimaksud adalah dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat
dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pidana misalnya adalah dasar berpikir dalam pelaksanaan hukum pidana. Nah, misalnya pada umumnya asas hukum ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala permasalahan yang berkenaan dengan hukum. Nah, sehingga dengan demikian asas hukum Islam itu merupakan rujukan atau dasar pijakan untuk mengembalikan segala permasalahan yang terkait dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya adalah asas umum hukum Islam. Perlu kita ketahui di sini bahwa asas umum hukum Islam itu berarti asas-asas hukum Islam secara umum, yang berarti meliputi semua kajian atau ruang lingkup hukum Islam. Nah, sehingga dengan demikian asas-asas umum hukum Islam ini itu meliputi semua asas yang ada dalam hukum Islam, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Sehingga dalam asas hukum Islam ini ada namanya asas keadilan, ada juga asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam asas keadilan itu merupakan asas yang sangat penting dalam hukum, ya, sangat penting dalam hukum Islam, yang mana mendasari semua asas hukum Islam lainnya, ya. Ya, Al-Quran berulang-ulang menyebutkan bahwa masalah keadilan ini, ya, bahkan lebih dari 1000 kali. Nah, yang mana mengindikasikan betapa pentingnya keadilan itu menurut Al-Quran dan sekaligus dalam Islam. Sementara asas kepastian hukum, itu asas kepastian hukum ini antara lain dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 15, yang mana artinya, dan tidaklah kami menjatuhkan suatu hukuman atau siksaan sesudah kami mengutus seorang rasul untuk mengundangkannya. Itu Al-Quran surat Al-Isra surat 7 ayat 15. Nah, ada juga hal yang senada juga dinyatakan dalam surah Al-Maidah surat 5 ayat 95, yang artinya Allah mengampuni hal-hal yang sudah lampau. Nah, ini Al-Quran surat Al-Maidah ayat 95. Sehingga dari dua ayat tersebut ini dapat dipahami bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang ada terlebih dahulu dibandingkan perbuatan itu, ya. Atau asas ini juga merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan dapat dijadikan dasar dalam mengukur suatu keadilan serta menjamin suatu kepastian hukum. Nah, selanjutnya itu asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Nah, asas ini juga disebut asas kemaslahatan, kemanfaatan atau kemaslahatan selalu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan suatu keadilan dan kepastian hukum. Nah, perintah dan larangan dalam hukum Islam yang berkonsekuensi pahala dan hukuman itu juga didasarkan pada asas kemanfaatan atau kemaslahatan. Nah, jadi berbagai hukuman yang ditetapkan dalam Al-Quran, dalam aturan pidana Islam itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemanfaatan atau kemaslahatan manusia, baik bagi yang berbuat pidana maupun yang dikenai perbuatan pidana. Nah, selanjutnya itu adalah asas-asas hukum pidana Islam. Di sini asas hukum pidana Islam dia merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum Islam yang
yang sering dijadikan patokan pemberlakuan hukum Islam dalam suatu negara, yang mana dalamnya ada asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas hukum, asas praduga tidak bersalah. Jadi asas legalitas yang dimaksud di sini adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Misalnya seseorang yang melanggar sebelum ditetapkan suatu hukuman atau sanksi tertentu, maka ia tidak dikenai hukuman atau sanksi setelah ditetapkan telahnya. Nah, di mana asas ini dasarkan pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 15. Itu artinya, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengasap sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi ada pun dasar lain adalah dari Al-Quran surah Al-An'am ayat 19, terutama potongan ayatnya artinya, dari Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan pada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Jadi asas legalitas ini sudah ada dan telah berlaku terkait dengan pemberlakuan hukum Islam sejak ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Nah, selanjutnya asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Jadi asas ini berarti bahwa seseorang itu tidak bisa memindahkan kesalahan yang diperbuatnya kepada orang lain yang tidak melakukan kesalahan. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menegaskan adanya asas tersebut. Misalnya Al-Quran surah Al-An'am ayat 164 surat 6, dan Al-Quran surah Al-Fatir surat 35 ayat 18, dan Al-Zumar ayat 7, dan Al-Quran surah An-Najm ayat 38, dan Al-Quran Al-Mudatsir ayat 38. Selanjutnya adalah asas praduga tidak bersalah. Jadi asas ini hampir tidak sama dengan dua asas hukum pidana di atasnya, bagaimana tadi dijelaskan, termasuk dasar-dasarnya dari Al-Quran. Jadi seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim menyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, atau orang tersebut mengaku telah melakukannya tanpa ada tekanan dari orang lain. Nah, selanjutnya asas-asas hukum perdata Islam. Ya, ada asas perdata hukum Islam di sini adalah asas hukum Islam yang digunakan pedoman dalam mengatur masalah keperdataan atau masalah pribadi seseorang, ya, sebagaimana ditulis oleh Muhammad Daud Ali. Seperti halnya asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, dan asas kemampuan bertindak, asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik berfungsi sosial, asas yang beritikat baik harus dilindungi, asas risiko dibebankan pada harta tidak pada pekerja. Nah, asas mengatur dan memberi petunjuk, asas tertulis dan diucapkan di depan saksi. Jadi ada beberapa asas yang ditulis dalam asas hukum perdata Islam. Nah, sementara asas-asas hukum perkawinan Islam, asas perkawinan Islam
yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang diwujudkan dengan ijab dan kabul yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, yang taat kepada Allah dan mencapai keridhoannya. Nah, di sini ada asas kesukarelaan, ada asas persetujuan kedua belah pihak, ada asas kebebasan memilih pasangan, asas kemitraan suami istri, asas untuk selama-lamanya, asas monogami terbuka. Ya, kita jelaskan pertama yaitu asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini merupakan asas terpenting perkawinan dalam Islam. Kesukarelaan kedua belah pihak calon suami dan istri itu merupakan faktor penentu terjalinnya hubungan yang harmonis dalam suatu perkawinan. Sementara asas persetujuan kedua belah pihak, asas ini merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama di atas. Dengan asas ini berarti dalam perkawinan tidak boleh terjadi adanya pemaksaan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Orang tua atau wali misalnya tidak boleh memaksa anaknya termasuk anak gadisnya untuk menikah dengan calon pasangan yang tidak disukainya. Sementara asas kebebasan memilih pasangan, asas ini berarti bahwa dalam sebuah perkawinan seorang calon pengantin diberikan kebebasan untuk memilih calon pasangannya. Nah, asas ini juga ditegaskan dalam sunat Nabi, misalnya Nabi memberikan kebebasan untuk memilih meneruskan perkawinan atau membatalkannya kepada seorang wanita yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan seseorang yang tidak disukainya. Nah, selanjutnya asas kemitraan suami istri, yaitu asas ini menegaskan bahwa dalam suatu rumah tangga seorang istri menjadi mitra suaminya. Nah, meskipun demikian bukan berarti kedudukan suami dan istri sama dalam segala hal. Nah, harus diakui bahwa kedudukan suami dan istri tidak sama secara fungsional. Misalnya seorang suami menjadi kepala rumah tangga atau kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Jadi hal ini ditegaskan dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah surat 2 ayat 187 dan Al-Nisa surat 4 ayat 34 serta sunat Nabi. Nah, selanjutnya adalah asas untuk selama-lamanya. Asas ini mengandung arti bahwa perkawinan dalam Islam itu dilangsungkan untuk mendapatkan keturunan dan membina cinta kasih selama hidup. Nah, hal ini bisa dipahami dari Al-Quran surah Al-Rum ayat 21 surat 30. Nah, sehingga atas dasar asas ini perkawinan mut'ah atau perkawinan musiman yang hanya untuk kepentingan sesaat atau waktu tertentu itu dilarang dalam Islam. Nah, selanjutnya adalah asas monogami terbuka. Jadi asas ini dipahami dari Al-Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 3 dan 129. Nah, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim boleh beristri lebih dari seseorang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Namun dan jika tidak mampu berbuat adil, dia harus beristri seorang saja. Nah, dalam ayat 129 Allah menyatakan bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat adil kepada istri-istrinya meskipun dia menginginkannya. Nah, oleh karena itu seorang suami sebaiknya menikahi seorang istri saja. Nah, sedangkan beristri lebih dari satu bisa ditempuh dalam keadaan darurat. Misalnya ketika istri tidak bisa memberikan keturunan, tidak bisa melayani suami karena menderita sakit, atau karena alasan-alasan syara yang lain dan si suami mampu bersikap adil. Nah, terakhir adalah asas kewarisan Islam. Jadi sebagaimana asas yang lain, asas kewarisan Islam ini itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Nah, jadi dari kedua sumber pokok Islam ini, hukum Islam ini dapat ditemukan beberapa asas kewarisan seperti misalnya asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, asas akibat kematian. Nah, yang dimaksud dengan asas ijbari di sini adalah asas ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Atau unsur ijbari keharusannya ini terlihat dalam hal keharusan ahli waris menerima perpindahan harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung secara otomatis. Nah, sementara asas bilateral adalah asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini didasarkan pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7, 11 dan 12 dan 176. Nah, dalam ayat 7 ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan seorang perempuan ayat 11, 12 dan 176 merinci pembagian masing-masing pihak ahli waris terhadap bagian warisnya. Nah, sementara asas individual adalah asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Nah, masing-masing ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ukuran masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Nah, asas keadilan berimbang di sini bahwa asas ini berarti bahwa dalam pembagian waris atau ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang ahli waris dengan kewajiban yang terus ditunaikannya. Nah, itulah sebabnya maka ketentuan pembagian warisan ini berbeda-beda. Jadi dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Nah, laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing. Nah, nantinya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga. Itu didasari oleh Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 menurut kemampuannya. Bahas dalam surah Al-Quran Surah Al-Talaq ayat 7, tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya. Nah, jadi terlepas dari persoalan apakah istri maupun mampu atau tidak, si anak memerlukan bantuan atau tidak, jadi perbedaan bagian masing-masing ahli waris ini seimbang dengan tanggung jawab yang diembannya terkait dengan pewaris yang meninggalkannya. Nah, terakhir asas akibat kematian, yaitu asas ini menyatakan bahwa kewarisan itu baru ada kalau ada yang meninggal dunia. Jadi menurut asas ini peralihan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk warisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Nah, sehingga dengan demikian segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun akan dilaksanakan sesudah dia meninggal dunia, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Nah, begitu juga hukum Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, atau yang oleh hukum perdata barat disebut kewarisan secara testamen. Oke, itulah pembahasan yang saya sampaikan pada pertemuan 9 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita
semua. Demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.